Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Hingga pada saat ini kami masih ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai setiap kami yang mendengarkan, agar kami dapat mendengarkannya, merenungkannya, dan bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biar apa yang keluar semua berasal daripada-Mu dan akan dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati penyampaian firman ini, biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah saat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosua dan saat ini saya aktif melayani di GBI Ecclesia Ministry Tangerang. Pada saat ini saya akan membahas atau akan membawa setiap kita untuk sama-sama mempelajari tentang Ebenezer. Jika kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, maka akan kita temukan ada kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi yang harus kita ingat secara bersama-sama adalah bahwa sebelum bangsa Israel mengalami kemenangan besar, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ini, mereka juga mengalami yang namanya kekalahan yang besar. Itu tercatat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-4. Jika kita simpulkan di sini, jika saya boleh singkatkan di sini, bahwa kemenangan besar yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 diawali oleh kekalahan yang besar yang juga dialami oleh bangsa Israel yang tercatat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-4. Sekarang mari kita coba lihat, kita coba bedah. Apa sih yang membuat bangsa Israel ini dikatakan mengalami kekalahan yang begitu besar? Bangsa Israel dikatakan mengalami kekalahan besar dikarenakan apa? Dikarenakan dalam satu hari, dalam hari yang sama, bangsa Israel mengalami banyak sekali kehilangan. Itu bisa kita baca secara bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Fineas tewas. Yang pertama, kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel, kekalahan besar yang dialami oleh bangsa Israel dalam satu hari adalah mereka kehilangan sebanyak 30.000 pasukan berjalan kaki. Bayangkan, pada saat itu jumlah 30.000 pejalan kaki adalah jumlah yang cukup besar bagi bangsa Israel. Tapi dalam satu hari saja mereka harus kehilangan semua itu. Kekalahan mereka belum selesai, masih ada kehilangan-kehilangan selanjutnya. Yang kedua, mereka juga kehilangan kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Fineas. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Imam Eli merupakan imam besar yang ada di bangsa Israel. Nah, imam pada saat itu mempunyai fungsi atau tugas yang sangat penting, ya, yaitu untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Allah, atau menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Dan posisi imam besar tidak bisa ditempati oleh sembarang orang. Sejak zamannya Musa sudah diatur bahwa orang yang bisa menjadi imam hanyalah orang-orang keturunan imam. Jadi tidak dapat sembarang orang tiba-tiba naik jadi imam besar. Lalu yang muncul permasalahannya adalah pada saat itu Imam Eli kondisinya sudah sangat tua. Yang harus meneruskan jabatan imam selanjutnya adalah Hofni dan Fineas. Tapi sekali lagi terjadi kehilangan yang besar, di mana dalam peperangan itu melawan bangsa Filistin, mereka kehilangan Hofni dan Fineas. Mereka tewas di medan peperangan. Celakanya lagi adalah ketika berita ini disampaikan kepada Imam Eli,
ia pun tewas. Maka lengkap sudah kehilangan yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam satu hari yang sama, imam dan penerusnya harus meninggal. Maka ini dapat dikatakan menjadi masa-masa kekalahan yang sangat kelam, kekalahan yang sangat besar bagi bangsa Israel pada saat itu. Lalu yang ketiga, bangsa Israel juga mengalami kehilangan, yaitu kehilangan tabut Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa tabut Allah itu hilang? Kok bisa sampai tabut Allah itu dirampas? Pada saat itu sebenarnya itu merupakan peperangan lanjutan dari peperangan sebelumnya antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Kalau kita baca bersama dalam 1 Samuel 4 pasal yang kedua, sebenarnya bangsa Israel sudah berperang melawan bangsa Filistin dan mereka mengalami kekalahan serta kehilangan sebanyak 4.000 pasukan. Lalu mereka berpikir, apa mungkin ya kekalahan yang kita alami ini dikarenakan kita tidak membawa tabut Allah? Mungkin karena tidak membawa tabut Allah itu Tuhan tidak menyertai kita. Maka akhirnya tabut Allah yang berada di Shilo tadi dipindahkan dan dibawa ke medan perang di Ebenezer. Mereka berpikir ketika tabut Allah itu dibawa bersama-sama dengan mereka, maka Allah akan menyertai mereka. Tapi hasilnya apa? Bangsa Israel justru mengalami kekalahan dan membuat tabut Allah itu yang merupakan benda sakral itu, benda yang ada di bait suci itu, harus dirampas oleh orang Filistin. Dan muncul lagi permasalahan kalau kita baca lagi lanjutannya di pasal yang keempat tadi. Ya, sebenarnya Israel punya harapan akan penerus dari Imam Eli. Karena menantunya, istri dari Pinias itu lagi hamil tua pada saat itu. Dan tidak lama setelah mendengar kabar suaminya tewas dan tabut Allah dirampas, dia melahirkan anak, dan anak itu laki-laki, dan otomatis ini merupakan keturunan dari Eli. Dan anak ini bisa menjadi imam. Tapi celakanya, tapi menyedihkannya, anak ini diberi nama Ikhabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Maka jelas di dalam 1 Samuel 4 ini menggambarkan begitu kelamnya, begitu sulitnya, begitu besarnya kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel. Telah lenyap kemuliaan dari tengah-tengah Israel. Sudah tidak ada lagi kemuliaan yang bersinar. Sudah tidak ada lagi kemuliaan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita tidak selesai sampai di situ. Tidak berhenti sampai di Ikhabod saja. Selang 20 tahun kemudian, pada 1 Samuel 7 muncullah Ebenezer, yang artinya apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer sendiri diartikan, kalau ebennya saja itu artinya adalah batu, dan Hezer di sini artinya adalah pertolongan. Singkatnya kalau kita gabung Ebenezer, artinya adalah batu pertolongan atau stone of help. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, sebenarnya Ebenezer di sini sedang hendak menggambarkan sebuah monumen yang dibangun oleh Samuel pada saat itu. Monumen yang dibangun dengan tujuan agar bangsa Israel mengingat akan pertolongan Tuhan, mengingat bahwa Tuhan yang menolong mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Ebenezer kalau kita baca lagi di pasal-pasal sebelumnya dengan seksama, ya, bahwa sebenarnya Ebenezer bukan saja mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan, tapi juga hendak mengingatkan setiap kita akan kesulitan besar yang dialami oleh bangsa Israel. Mengapa? Karena di Ebenezer lah tempat di mana bangsa Israel kehilangan tabut Allah. Tercatat di dalam 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang pertama. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Ashdod. Maka saya ingin membawa sebuah relevansi dalam kehidupan setiap kita saat ini, bahwa Ebenezer atau pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terjadi ketika semuanya baik
baik saja. Apa yang dialami oleh bangsa Israel sangatlah jelas, memperlihatkan adanya kekalahan besar yang dialami oleh bangsa Israel. Mulai dari kehilangan 30.000 pasukan, kehilangan satu keluarga imam, dan yang terakhir mereka juga kehilangan tabut Allah, benda yang sangat sakral, benda yang sangat suci. Mereka harus kehilangan semua itu, kehilangan yang berharga itu menandakan bahwa bangsa Israel mengalami kekalahan yang begitu besar. Mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Mengalami kondisi yang sedang tidak oke. Hingga muncul Ikabod. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Lalu selang 20 tahun lamanya, maka muncullah Ebenezer, atau muncullah pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa harus seperti itu? Harus melalui masa yang kelam terlebih dahulu? Satu-satunya jawaban adalah karena Tuhan sedang ingin membangun iman yang benar di dalam hati setiap kita. Ingin membangun iman yang benar di hati orang-orang Israel. Karena bukan soal tabut Allah, benda tabut Allah itu, tapi persoalan kepada siapa hati mereka menyembah Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai 4 dikatakan di sana bahwa ternyata mereka masih menyembah Allah asing, masih menyembah para Asytoret. Dan inilah hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi jika Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, mari kita koreksi diri kita. Apakah hati kita sudah benar-benar terpaut kepada Allah? Jika kita sudah memastikan bahwa hati saya benar sudah terpaut kepada Allah, tapi mengapa masih ada hal buruk terjadi? Jawabannya berdasarkan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ini adalah karena Tuhan sedang mau menunjukkan bahwa Dia mampu, Dia berkuasa untuk menolong setiap kita. He is able to help you. Maka selanjutnya adalah cara untuk mendapatkan, cara untuk melihat, cara untuk mengalami pertolongan Tuhan atau Ebenezer itu dalam kehidupan kita itu seperti apa? Caranya adalah dengan memberikan segenap hati kita dan beribadah hanya kepada Tuhan. Itulah cara satu-satunya yang bisa kita tempuh supaya kita mengalami Ebenezer, mengalami pertolongan Tuhan. Tercatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Tidak ada cara lain yang membuat kita mengalami pertolongan Tuhan atau Ebenezer itu selain kita memberikan hati kita kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Dia. Ebenezer bukan berarti bahwa pertolongan daripada Tuhan hanya sampai di sini. Tapi Ebenezer sedang ingin menjelaskan bahwa bangsa Israel pada saat itu dan setiap kita pada saat ini, bahwa kita masih ada hari ini, kita masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan telah menolong setiap kita melewati masa-masa kelam di masa lalu. Maka Tuhan yang sama juga yang akan senantiasa menolong kita menjalani hari-hari ke depan, karena Dialah batu pertolongan kita, stone of help. Mari kita renungkan secara bersama-sama bahwa Ebenezer itu, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terjadi ketika semua kondisinya baik-baik saja. Maka tetap percayalah kepada Tuhan, tetap pegang teguh Tuhan, karena Dialah batu pertolongan kita. Dan untuk mengalami pertolongan Tuhan, mau tidak mau, harus satu-satunya cara, kita harus memberikan segenap hati kita kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Dia. Ketika Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, jangan melulu menyalahkan Tuhan lalu benci kepada Tuhan. Karena seringkali Tuhan punya maksud, yaitu untuk membangun iman yang benar di dalam diri kita. Tuhan Yesus mencintai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang telah kami dengarkan Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi orang-orang yang taat kepadamu, untuk menjadi orang-orang yang mau memberikan segenap hati dan beribadah hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya itulah satu-satunya cara untuk kami mengalami Ebenezer, untuk kami mengalami pertolongan Tuhan. Karena kami tahu di setiap kondisi apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Dan kami percaya juga ya Tuhan, jika Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, maka itu ajar kami untuk bisa terus memandang Engkau dalam segala kondisi dan situasi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.